Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa program Rantab Ngaji Pasaran Kitab Kuning di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bersama saya Muhammad Ikhwanuddin, insya Allah selama sebulan penuh akan mengaji kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Al-Alama Az-Zarnuji atau yang biasa dikenal Syekh Az-Zarnuji. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah alladzi faddolah yang telah mengutamakan Bani Adam anak turun Nabi Adam bil ilmi dengan ilmu wal amali dan amal ala jamil alami atas semua alam wassalatu dan semoga solawat wassalamu dan salam ala Muhammadin selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sayyidil Arabi yang menjadi pemimpin bangsa Arab wal ajami dan selain Arab atau Ajam. Wa ala alihi dan atas keluarga Nabi wa ashabihi dan para sahabat Nabi. Ya Nabi'il ulumi yang menjadi sumber beberapa ilmu wal hikami dan hikmah. Wa ba'du dan selanjutnya falamma ra'aitu ketika saya melihat atau memperhatikan kasiron banyak orang min tulabil ilmi dari para penuntut ilmu fi zamanina di zamanku atau zaman sekarang atau di zamanku yajiduna mereka sungguh-sungguh ilal ilmi kepada ilmu wala yasiluna dan mereka tidak mendapatkan atau tidak menghasilkan wa min manafi dari manfaat ilmu tersebut wa samrotihi dan buah ilmu tersebut. Wahya adapun buah ilmu al amalu bihi mengamalkan ilmunya wa nasru dan menyebarkannya. Yahrimuna mereka telah terhalang lima annahum karena sungguh mereka akhtau salah toro ikohu jalannya wataroku dan mereka meninggalkan saro itohu syarat-syaratnya wakuluman dan setiap orang akhto'a yang salah atoriko jalan dola maka tersesat walayanalu dan tidak akan mendapatkan atau tidak akan memperoleh al-maksudah yang dituju qala baik sedikit aujalah atau banyak aradtu saya ingin wa ahbabtu dan saya suka atau senang an ubayyina untuk menjelaskan lahum kepada mereka para pencari ilmu tariqat ta'allumi cara menuntut ilmu atau cara belajar. Alama atas apa ro'aitu yang saya lihat atau yang saya ketahui fil kutubi pada kitab-kitab wasami'tu dan yang saya dengar min asatidhi dari guru-guru saya ulil ilmi yang mempunyai ilmu wal hikami dan hikmah. Rojaan dengan harapan doa li untukku minarogibina fihi dari orang-orang yang senang mencari ilmu al-mukhlasina yang tulus ikhlas bil fauzi dengan kebahagiaan wal kholasi dan keselamatan
fi yaumiddin, pada hari kiamat. Ba'da mastakhartu, setelah saya istikharah atau meminta petunjuk kepada Allah, wa ba'da mastakhartu, setelah saya meminta petunjuk Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, fihi, di dalamnya, wasamaitu, dan saya memberi nama kitab tersebut Ta'limal Muta'alim Thariqat Ta'alum, wa ja'altuhu, dan saya menjadikannya fusulan, beberapa fasal. Faslun fi mahiyatil ilmi, fasal yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fikih, fasal pertama menerangkan tentang hakikat ilmu dan ilmu fikih. Faslun fi niyati fi hali ta'alum, fasal kedua menerangkan tentang niat fi hali ta'alum, dalam menuntut ilmu. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasarik wasabat, fasal ketiga menerangkan tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan ketekunan. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, fasal yang keempat menerangkan tentang menghormati ilmu dan pemilik ilmu. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati, fasal yang kelima menerangkan tentang bersungguh-sungguh dan istiqomah dan cita-cita yang luhur. Faslun fi bidayati sabki wa qadrihi wa tartibihi, dan fasal yang keenam menerangkan tentang memulai belajar atau mengaji, wa qadrihi, dan kadar mengaji, wa tartibihi, dan urutan atau tahapan-tahapan mengaji. Faslun fi tawakkuli, fasal yang ketujuh menerangkan tentang bertawakal. Faslun fi waqti tahsili, fasal yang ke-8 menerangkan tentang waktu menghasilkan ilmu. Faslun fi syafaqati wan nasihati, fasal yang ke-9 menerangkan tentang mengasihi dan nasihat. Faslun fil istifadati, fasal yang ke-10 menerangkan tentang mengambil faidah atau pelajaran. Faslun fil wara'i halat ta'alum, fasal yang ke-11 menerangkan tentang sifat wirai halat ta'alum, ketika mengaji atau belajar. Faslun fima yurisul hifdho wa nisyan, fasal yang ke-12 menerangkan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan kuatnya hafalan dan lupa. Faslun fima yajlibu rizqa wa ma yamna'u rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Pasal yang ke-13 yang terakhir menerangkan tentang perkara yang dapat menarik rizki, perkara yang dapat menghalangi rizki, dan perkara yang dapat menambahi umur, dan perkara yang dapat mengurangi umur. Wa ma taufiqi, dan tidak ada yang dapat menolongku illa billahi, kecuali Allah, alaihi, hanya kepada Allah, tawakaltu, saya berserah diri, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah, unibu, saya akan kembali. Baiklah, untuk penjelasan pada muqaddimah ini, Kiai Musonib atau Syekh Azhar Nuji memuji kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan kepada anak turun Nabi Adam dengan ilmu dan amal, yang dengan ilmu dan amal itu anak keturunan Nabi Adam ini derajatnya lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Dan musannif juga membaca sholawat dan salam untuk pemimpin orang Arab maupun Ajam, dan membacakan sholawat kepada keluarga serta sahabatnya
Nabi Muhammad SAW, sahabat yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Dan setelah itu Syekh Az-Zarnuji ini melanjutkan, kata Syekh Az-Zarnuji, ketika saya memperhatikan atau melihat banyak para pencari ilmu, banyak pelajar, banyak mahasiswa di zamanku, di masaku, mereka itu sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi sayang mereka tidak mendapatkan, tidak menghasilkan manfaat dan buah dari ilmu tersebut. Adapun manfaat dan buah dari ilmu tersebut adalah mengamalkan ilmunya dan menyebarkannya. Nah, kata salah satu ulama, yaitu Ibnu Khaldun. Beliau ini mengatakan bahwasanya kita ini mengamalkan ilmu semua yang kita dapatkan atau mengamalkan ilmu 100% itu mustahil. Jadi kata ini Ibnu Khaldun, ya minimal kita nih dapat mengamalkan ilmu 10%. Misalkan ada orang yang alim, pandai, pinter, nah bisa mengamalkan ilmunya 10% aja, itu udah luar biasa. Kalau 100% itu agak mustahil. Itu kata Ibnu. Nah, terus selanjutnya, setiap pengarang kitab atau buku atau peneliti, biasanya dia ini melakukan penelitian atau membuat buku. Biasanya ada latar belakangnya atau penyebabnya. Di antaranya pengarang kitab Ta'lim ini, Syekh Az-Zarnuji. Beliau ini, ya tadi, kenapa mengarang kitab Ta'lim? Ya tadi, berdasarkan ininya, Pak. Berdasarkan penelitiannya, banyak para pencari ilmu, mereka sungguh-sungguh, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat dari buah ilmu tersebut. Nah, setelah diteliti, oh iya, ternyata para pencari ilmu ini nih salah jalan ketika mencari ilmu. Dan oleh karena itu Syekh Az-Zarnuji mengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini, yaitu yang isinya membahas beberapa fasal. Itu ada faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi, ada faslun fi niyatil fi'al ta'alum, dan seterusnya. Semuanya berjumlah 13 fasal atau 13 pembahasan. Dan sebelum Syekh Az-Zarnuji mengarang kitab ini, Syekh Az-Zarnuji meminta petunjuk kepada Allah atau sholat istikharah. Nah, setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, baru Syekh Az-Zarnuji ini menulis kitab Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum. Nah, fasal yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yaitu menerangkan tentang hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Qala berkata Rasulullah thalabul ilmi, bahwa mencari ilmu faridatun itu wajib ala kulli muslimin, atas semua atau atas setiap orang muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. I'lam, ketahuilah, bi'annahu, bahwa sesungguhnya, la yuftaradu, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin, atas semua muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Apa yang tidak diwajibkan? Thalabu kulli ilmin, mencari semua ilmu. Bal yuftaradu, tetapi hanya diwajibkan alaihi, baginya, thalabu ilmil hali, mencari ilmu hal.
Kama yuqalu, seperti dikatakan, afdolul ilmi, ilmu yang paling utama, ilmul hali, yaitu ilmu hal. Wa afdolul amali, dan amal yang paling utama, hifdul hali, yaitu hifdul hal. Wa yuftaradu, dan diwajibkan alal muslimi, atas semua muslim, tolabu ilmi mah, mencari ilmu sesuatu, yaqa'ulahu, yang terjadi baginya, fi halihi, dalam keadaannya, fi ayyi halin, di setiap keadaan, karena ada, fa innahu, maka sesungguhnya, labudalahu, wajib baginya, minas sholati, dari melakukan sholat, fa yuftaradu, maka diwajibkan alaihi, atas dia, ilmu mah, ilmunya perkara, yaqa'u lahu, yang terjadi baginya, fi sholatihi, pada sholatnya, biqadri ma, dengan kadar perkara, yu'addi, yang memenuhi, bihi, dengannya, fardu sholati, kewajiban sholat, wa yajibu, dan wajib, alaihi, atasnya, ilmu mah, ilmunya sesuatu, yaqa'u lahu, yang terjadi baginya, biqadri ma, dengan kadar perkara, yu'addi bihi, yang memenuhi dengannya, al wajibah, yang wajib, li'annama, karena sesuatu, yatawassalu bihi, yang bisa menyampaikan dengannya, ila iqamatil fardi, untuk menjalankan kewajiban, yakunu, maka fardon, yakunu, maka keberadaannya, fardon, itu menjadi wajib atau fardu. Wa kadzalika, dan begitu juga, fi shaumi, pada puasa, wa zakati, dan zakat, ingkana lahu, jika ia mempunyai malun, harta, wal haji, dan haji, in wajaba, jika sudah wajib, alaihi, atasnya. Wa kadzalika, dan begitu juga, fil buyu'i, pada jual beli, ingkana, jika ia, yatajiru, menjadi pedagang atau berdagang. Kila, ditanya, li Muhammad bin Hasan rahimahullahu, ala, tidakkah, tusonifu, Anda mengarang, kitaban, sebuah kitab, fi zuhdi, tentang zuhud. Qala, beliau menjawab atau berkata, sonaftu, saya telah mengarang, kitaban, sebuah kitab, fil buyu'i, dalam masalah jual beli, yakni, maksud beliau, az-zahidu, orang zuhud, man, yaitu orang, yataharrazu, yang menjaga, ani subhati, dari perkara yang subhat, yang gak jelas, wal makruhati, dan perkara makruh, fi tijarati, dalam perdagangan. Wa kadzalika, dan begitu juga, fi sairil muamalati, pada semua transaksi. Wa kadzalika, dan begitu juga, wajib, fi sairil muamalati, pada semua transaksi, wal hirafi, dan pekerjaan, wa kuluman, dan setiap orang, istaghola, yang sibuk, bisain, dengan sesuatu, minha, darinya, yuftaradu, maka diwajibkan, alaihi, atasnya, ilmu taharuzi, ilmu menjaga diri, anil harami, dari hal yang diharamkan, fihi, di dalamnya, wa kadzalika, dan begitu juga, yuftaradu, diwajibkan, alaihi, baginya, ilmu ahwalil qalbi, ilmu mengetahui keadaan hati, minat tawakul, seperti sifat tawakal, wal inabah, dan kembali kepada Allah, wal khosyati, dan taat kepada Allah, warido, dan ridho kepada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya, waqi'un, itu bisa terjadi, fi jamil ahwali, pada semua keadaan. Wasaroful ilmi, dan kemuliaan ilmu, la yakhfa, tidaklah samar, ala ahadin, atas seseorang, idhua, karena ilmu, mukhtasun, itu tertentu, bil insaniyati, dengan manusia,
Li'anna jamil khisoli, karena sesungguhnya semua perkara siwal ilmi, selain ilmu, yastariku itu bisa dimiliki fiha pada ilmu, al insanu oleh manusia, wasairul hayawanati dan semua hewan, kasajaati seperti sifat pemberani, wal jur'ati dan berani, wal kuwati dan kuat, wal judi dan dermawan, wasafakoti dan sifat kasih sayang, wa ghairiha dan lain-lain, siwal ilmi selain ilmu. Wabihi dan dengan ilmu, adharo telah ditempatkan, wa adharo telah menampakkan Allah Ta'ala fadla Adama, keutamaan Nabi Adam, alaihi atasnya, as-salatu rahmat, takdim wassalamu dan keselamatan, alal malaikati mengalahkan para malaikat, wa amaro hum dan Allah memerintahkan malaikat bisujudi untuk bersujud lahu kepada Adam. Wa inama saraful ilmi dan sesungguhnya kemuliaan ilmu, likaunihi karena adanya ilmu, wasilatan itu menjadi perantara, ila taqwa menuju takwa, allati yastahiqu yang berhak, biha atas ilmu, al karomatu sebuah karomah atau kemuliaan, indallahi di sisi Allah Ta'ala, wa sa'adati dan kebahagiaan, al abadiyati selamanya, kama qala seperti yang dikatakan li Muhammad bin Hasan bin Abdillah, syi'run sebuah syair. Ta'alam fa inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulil mahamidi. Ta'alam ketahuilah olehmu, fa inal ilma sesungguhnya ilmu, zaidun itu menjadi hiasan, li ahlihi bagi pemiliknya atau ahlinya, wa fadlun dan keutamaan, wa unwanun dan setiap tanda atau ciri, likulil mahamidi untuk tiap perkara yang terpuji. Wakun dan jadilah kamu mustafidan orang yang mendapatkan faidah, kulayomin setiap hari, ziyadatan sebagai tambahan, minal ilmi dari ilmu. Wasbah dan menyelamlah kamu fi bukhuril fawaidi dalam samudra faidah. Tafaqoh dan belajarlah ilmu fikih, fa inal fiqha karena ilmu fikih, afdolu qaidin adalah penuntut paling utama, ilal birri pada kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan, wa a'dalu qasidin dan penuntun paling adil, huwa ilmu fikih, ilmu al-hadi yang memberi petunjuk, ila sunanil huda pada jalan yang lurus, huwa ilmu fikih al-hisnu dapat menjadi benteng atau tameng, yunaji yang dapat menyelamatkan, min jami sadaidi dari segala bahaya. Fa inna faqihan sesungguhnya orang ahli fikih, wahidan satu, mutawarian yang wirai, asadun itu lebih berat, lebih sulit, ala syaitoni atas syaiton, min alfi abidin daripada 10 orang ahli ibadah tapi tidak mengetahui ilmu fikih. Nah, pada fasal yang pertama ini Syekh Az-Zarnuji membahas tentang hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Nah, sebagaimana hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Akan tetapi oleh Syekh Az-Zarnuji dijelaskan, maksud dari hadis tersebut tidak semua ilmu itu wajib kita pelajari. Tetapi ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu hal.
Sebagaimana kata Syekh Az-Zarnuji, afdolul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama itu ilmu hal. Wa afdolul amali hifdul hal. Amal yang pertama yaitu menjaga hal. Maka oleh karena itu yang diwajibkan itu ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu hal itu ilmu yang sedang kita hadapi. Kita nih sedang berada atau mau melakukan apa. Misalkan kita mau melakukan sholat wajib. Nah, berarti ilmu yang berkaitan dengan sholat wajib kita ketahui. Itu disebut ilmu hal. Baik syarat-syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat, itu harus kesunahan-kesunahan di dalam sholat atau sebelum sholat wajib kita ketahui. Itu yang disebut ilmu hal. Atau misalkan kita pengen menjadi pedagang, kita wajib mengetahui ilmu-ilmu tentang perdagangan. Nah, ilmu ini nih disebut ilmu hal. Atau kita nih banyak harta. Nah, kita sudah diwajibkan berzakat, mengeluarkan harta tersebut. Maka kita wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan zakat. Itu disebut ilmu hal. Semua yang menjadi wasilah perantara perkara wajib tadi itu wajib kita ketahui atau kita pelajari. Terus selanjutnya pada bab pertama ini, di samping kita wajib mempelajari ilmu hal, kita juga wajib mengetahui atau mempelajari ilmu-ilmu yang dilarang atau yang diharamkan. Itu. Atau kita juga wajib mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati. Seperti sifat tawakal, kembali kepada Allah, takut kepada Allah, mencari atau meraih ridha Allah. Itu gimana ilmunya, caranya? Itu wajib kita pelajari. Dan ilmu ini, kata Syekh Az-Zarnuji, ilmu itu terkhusus hanya diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada selain manusia. Itu beda dengan selain ilmu, sifat berani, kuat, dermawan, belas kasih atau kasih sayang, itu Allah berikan kepada selain manusia, juga diberikan pada hewan yang lain. Dan karena ilmu inilah, kata Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim ini, Allah memberi keutamaan, memberi keistimewaan atas keturunan Nabi, memberi keistimewaan kepada Nabi Adam di atas para malaikat. Bahkan karena Nabi Adam ini mempunyai ilmu, sampai malaikat pun diperintah sujud kepada Nabi Adam. Dan ilmu ini kenapa menjadi utama? Karena ilmu ini menjadi wasilah bertakwa, takut kepada Allah, dan menjadi wasilah agar kita mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat nanti, hari akhir nanti. Terus ada sebuah syair, ta'allam fa inal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah kamu, karena ilmu itu menjadi hiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun likulil mahamidi. Dan ilmu itu menjadi tanda keutamaan bagi setiap yang dipuji. Itu tentang keutamaan ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Dan hendaklah ya kita ini setiap hari harus bertambah ilmunya. Itu harus bertambah. Setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita harus bisa mengambil pelajaran tersebut.
Nah terus tafaqqa fa inal fiqha afdalu qaidin. Nah kita juga diperintah untuk belajar ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu ilmu yang seutama-utamanya menjadi penuntun ilal birri wa taqwa, pada kebaikan dan takwa. Ilmu tersebut huwa ilmu al-hadi la sunil huda. Ilmu tersebut, ilmu fikih juga menjadi petunjuk. Jalannya petunjuk. Terus ilmu fikih tersebut menjadi tameng. Huwa al-hisnu yunji min jamis sadaidi. Menjadi tameng. Menjadi tameng. Penyelamat dari semua ujian, serangan. Fa inna faqihan wahidan mutawarian asadun ala syaiton min alfi abidin. Nah, satu orang yang paham, yang mengerti, yang menguasai ilmu fikih, terus mempunyai sifat wirai, itu lebih berat atas seton daripada 1000 orang ahli ibadah tapi nggak paham ilmu fikih dan nggak wirai. Itu keutamaan orang paham ilmu fikih. Sampai-sampai satu orang ahli fikih, paham ilmu fikih, juga wirai, itu tuh bagi setan lebih berat, kata setan, menggodanya daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah yang nggak paham ilmu fikih dan nggak wirai. Wa kadzalika, dan begitu juga fisairil akhlaki, pada semua ilmu akhlak. Nahwal judi, seperti sifat dermawan, wal bukhli, sifat pelit, wal jubni, dan penakut, wal jur'ati, dan pemberani, wa takaburi, dan sombong, sifat sombong, wa tawadu'i, dan rendah hati, wal ifati, dan menjaga diri, wal israfi, dan sifat boros, wa taktiri, atau hemat, irit lah, terlalu ngirit, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Fa inal kibaro, maka sesungguhnya sifat sombong, wal bukhla, dan sifat pelit, wal jubna, dan sifat penakut, wal israfu, dan boros, itu haramun, haram. Wala yumkinu, dan tidak mungkin, ataharuzu, menghindari, anha, dari sifat tersebut, ila bi ilmiha, kecuali dengan mengetahui ilmunya. Wa ilmima, dan ilmunya perkara, yudoduha, yang sebaliknya. Fayuftarodu, maka diwajibkan, ala kulli insanin, atas semua manusia, ilmuha, mengetahui ilmunya. Wa qad sonafa, dan sungguh telah mengarang as-sayyid al-imam al-ajal as-syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban, sebuah kitab, fil akhlaki, dalam yang menerangkan tentang akhlak, wa nikmamah, dan sebaik-baik kitab, sonafa, yang telah dikarang, fayajibu, maka wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, hifduha, untuk menjaganya. Wa amma hifduma, adapun menjaga sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, fi ba'dil ahayin, di sebagian masa yang lain, fa fardun, maka itu fardu, ala sabil kifayati, atas jalan kifayah. Idza qoma, ketika mendirikan, bihi, dengannya, al-ba'du, sebagian orang, fil baldati, di suatu negara atau kota, sakoto, maka telah gugur, anil bakina, dari yang lain. Fa ilam yakun, maka jika tidak ada fil baldati, pada suatu negara, man, orang, yakumu, yang mendirikan, bihi, dengannya, istaroku, maka mereka bersekutu, jami'an, secara keseluruhan, fil maksami, di dalam dosa. Fayajibu, maka wajib, alal imam, atas imam, pemimpin, ayak muro, wajib apa? Ayak muro, untuk menyuruh atau memerintahkan, hum, mereka, bidzalika, dengan kewajiban itu atau tersebut. Wajburu, dan memaksa, ahlal baldati, penduduk negara, ala dalika, atas kewajiban itu.
Fakila maka dikatakan bi ana ilmama bahwa ilmunya sesuatu yaqau yang terjadi ala nafsihi atas dirinya fi jamil ahwali dalam semua keadaan bimanzilati ta'ami itu bagaikan makanan. La budaya yang wajib likulli wahidin bagi setiap orang mindalika dari ilmu tersebut wa ilmama dan ilmunya perkara yaqau yang terjadi fi ba'dil ahayin pada sebagian masa bimanzilati dawai itu bagaikan obat yahtaju yang butuh ilahi pada obat tersebut fi ba'dil awqati di sebagian waktu yang lain. Wa ilmu nujumi dan ilmu nujum, ilmu perbintangan bimanzilatil marodi itu bagaikan penyakit. Fata'allumuhu maka belajar ilmu nujum haramun itu haram. Li'annahu karena ilmu nujum yaduru dapat membahayakan walayan fa'u dan tidak bermanfaat wal harabu dan lari menjauh min qada ilahi dari ketentuan Allah wa qadrihi dan qadar Allah ghairu mumkinin ya itu tidak mungkin. Fayan bagi maka sebaiknya likulli muslimin bagi setiap orang Islam ayastaghila wajib apa ayastaghila untuk menyibukkan fi jami awqatihi di semua waktunya bi dzikrillahi ta'ala ingat atau berzikir kepada Allah Ta'ala wa du'ai dan berdoa wa tadarru'i dan mendekatkan diri wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an wa shadaqati dan sedekah adafiati yang bisa atau yang dapat menolak lil balai bencana atau bala wa yas'alu dan memohon atau meminta Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala al-afwa ampunan wal afiyata dan kesehatan di dunia wal akhirati dan akhirat liyasunahu supaya menolongnya Allah Ta'ala anil balai dari bala atau bencana wal afati dan bencana bala juga fa inaman maka sesungguhnya orang ruziko yang diberi rizki doa berupa doa lam yuhram maka tidak dilarang al ijabah memenuhi atau mengabulkan fa in kana maka jika adanya al bala'u bencana muqaddarun itu ditakdirkan yusibuhu maka akan menimpanya la mahalata tidak bisa dihindari walakin tetapi yuyasiruhu tetapi dimudahkan Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala alaihi atasnya wa yarzuquhu dan diberinya rizki asobroh sifat sabar bibarokati doai karena berkahnya doa Allahumma wahai Allah kabulkan illa idza ta'alam kecuali jika ia belajar minan nujumi dari ilmu nujum qadroma sekadar perkara ya'rifu yang mengetahui bihi dengan ilmu nujum tersebut al-kiblata arah kiblat wa awqatus sholati dan waktu-waktu sholat fayajuzu maka diperbolehkan dalika demikian itu wa amma ta'allumu ilmi tib adapun mempelajari ilmu kedokteran fayajuzu maka itu boleh li'annahu karena ilmu tersebut sababun sebagai sebab minal asbabi dari beberapa sebab fayajuzu maka boleh ta'allumuhu mempelajari ilmunya kasairil asbabi seperti sebab-sebab yang lain faqad tadawa maka sungguh telah berobat Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad hukiyah dan diceritakan Anis Syafi'i dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sesungguhnya beliau Imam Syafi'i qala telah berkata al ilmu bahwa ilmani itu ada dua ilmu fikih lil adyani untuk agama wa ilmu tibi dan ilmu ilmu kedokteran lil abdani untuk badan wa ma waru'a dzalika dan ilmu selain itu bulghatu majlisin adalah bekal dalam majlis
Wa amma tafsirul ilmi, adapun pengertian ilmu, bahwa yaitu sifatun sifat yatajalah yang jadi jelas biha dengan sifat, liman bagi orang qomat yang melakukan, hiya sifat bihi dengannya al-madhkuru yang disebutkan, wal fiqhu dan ilmu fikih. Adapun ilmu fikih, ma'rifatu daqaiqil ilmi, yaitu mengetahui lembut-lembutnya ilmu. Qala telah berkata Abu Hanifah radhiyallahu an, al fiqhu ilmu fikih, ma'rifatun nafsi untuk mengetahui ma sesuatu laha baik baginya, ma'rifatun nafsi untuk mengetahui diri sendiri, ma sesuatu laha baik baginya, wa ma dan sesuatu alaiha yang jelek atasnya. Wa qala dan juga berkata, mal ilmu tidaklah ada ilmu illa lil amali kecuali untuk diamalkan bihi dengannya, wal amalu dan mengamalkan bihi dengannya tarkul ajili adalah meninggalkan dunia lil ajali untuk bekal akhirat. Fayan bagi maka sebaiknya lil insani bagi manusia alla yaghfula supaya tidak melalaikan atau melupakan an-nafsi dari dirinya, wa dan terhadap sesuatu yang fauha yang bermanfaat baginya, wama dan sesuatu yaduruha yang membahayakan baginya, fi ulaha baik di dunianya, wa ukhroha dan akhiratnya. Wa istajlibu maka dia menarik ma sesuatu yang fauha yang bermanfaat baginya, wajtaniba dan menjauhi ma sesuatu yaduruha yang membahayakannya. Kaila yakunu supaya tidak ada akluhu akalnya, wa ilmuhu dan ilmunya, hujatun menjadi hujah alaihi atas dia, faizdadu maka bertambah ukubatun siksaan. Na'udhu kami berlindung billahi kepada Allah, min sakhotihi dari murkahnya, wa iqabihi dan siksanya. Wa qad waroda dan telah sampai mimana kibil ilmi dalam keagungan ilmu, wa fadhailihi dan keutamaan ilmu, ayatun ayat-ayat Allah, wa akhbarun dan hadis Rasulullah, sahihatun yang sahih, masyhuratun yang masyhur, lam nastaghil kami tidak menyibukkan bidzikriha dengan menyebutnya, kailayatullah supaya tidak panjang alkitabu kitab ini. Nah, untuk selanjutnya penjelasan pada bab pertama tersebut. Kita juga wajib mempelajari atau mengetahui ilmu yang berkaitan dengan akhlak, seperti sifat dermawan, sifat pelit, sifat penakut, sombong, dan yang lainnya. Itu wajib kita ketahui. Karena apa? Karena sifat-sifat tadi itu haram atau dilarang bagi kita untuk melakukannya. Oleh karena itu kita wajib mempelajari ilmu tersebut, dan juga kita wajib mempelajari ilmu yang berlawanan dengan sifat-sifat tersebut. Nah, terus selanjutnya pada fase pertama kata Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua, ada ilmu fikih dan ada ilmu kedokteran atau kesehatan. Ilmu kedokteran itu manfaatnya buat anggota badan, dan ilmu fikih itu manfaatnya ya buat ibadah, itu buat sarana ibadah. Kayak kita wajib mengetahui tentang bab sholat, itu baik syarat rukun yang membatalkan atau syarat-syarat sebelum sholat, itu baik buat agama. Kalau ilmu kedokteran baik buat anggota badan, kalau ilmu fikih baik untuk urusan agama atau ibadah.
Nah, selanjutnya fasal yang kedua. Faslun fi niyati fi halit ta'alum. Yaitu niat dalam mencari ilmu. Pasal kedua ini membahas tentang niat ketika mencari ilmu. Sumala buddha, kemudian atau lalu wajib lahu baginya minaniyati dari niat fi zamani ta'alumil ilmi pada waktu mencari atau menuntut ilmu idziniyatu karena niat hiya yaitu al aslu menjadi pokok atau pondasi atau dasar fi jamil ahwali dalam semua keadaan liqaulihi alaihi salatu wasalam karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat bahwa sesungguhnya setiap perbuatan atau amal itu tergantung niat. Hadisun sahihun wa an rasulillahi dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamin amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyat min a'mal akhirat wa kamin amalin yutasawwaru bi surati a'mal akhirat tsumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyat. Berapa banyak kata Nabi min amalin perbuatan, pekerjaan atau amal yutasawwaru yang bentuknya, gambarnya, rupanya bisurati a'malid dunia bentuk gambar perbuatan dunia, amal dunia wayasiru dan menjadi bihusni niyati dengan baiknya niat min a'malil akhirati menjadi amal akhirat. Wakam dan berapa banyak min amalin dari amal dari perbuatan yutasawwaru yang digambarkan yang bentuknya yang rupanya bisurati a'malil akhirati rupa bentuk amal akhirat sumayasiru kemudian menjadi min a'malid dunia menjadi perbuatan atau amal dunia bisu'in niyati sebab buruknya niat. Nah, ini pada fasal kedua ini menerangkan tentang niat dalam mencari ilmu, niat ketika mencari ilmu. Karena niat ini menjadi dasar, fondasi, pokok pada semua keadaan. Sebagaimana ada hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Semua perbuatan tergantung niat. Dan ada hadis Nabi lagi, kamin amalin yutasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyat min a'mal akhirat. Kata Nabi, banyak pekerjaan yang rupanya, bentuknya, wujudnya, kelihatannya itu pekerjaan dunia. Tapi karena bagusnya niat, yaitu niatnya karena Allah, karena ibadah, karena mencari ridho Allah. Nah, pekerjaan dunia ini menjadi pekerjaan akhirat. Terus wakamin amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirat tsumma yasiru min a'malid dunya bi su'niyat. Dan sebaliknya kata Nabi, banyak pekerjaan yang rupanya wujudnya, kelihatannya, bentuknya itu pekerjaan akhirat. Tapi karena buruknya niat, pekerjaan akhirat ini menjadi pekerjaan dunia. Kayak contoh, pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat. Contoh pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat. Makan, minum, tidur, itu pekerjaan dunia kelihatannya. Tapi di saat kita makan dan minum, kita niatkan buat ibadah, biar kuat ibadahnya, biar kuat cari ilmunya, biar kuat mencari, biar kuat pas kerjanya. Itu ya makan minum tadi ya menjadi bernilai ibadah. Gitu. Atau kita tidur di malam hari, tidur itu pekerjaan dunia. Tapi pas kita di malam hari mau tidur, kita niat
niat saya tidur dengan harapan dia niat saya tidur, mudah-mudahan aja subuhnya nggak kesiangan atau nanti malam bisa bangun tahajud. Nah, tidurnya ini nih pekerjaan dunia, karena baiknya niat menjadi pekerjaan akhirat atau bernilai ibadah. Terus ada pekerjaan yang wujudnya pekerjaan akhirat, tapi karena buruknya niat menjadi pekerjaan dunia. Contohnya kita puasa sunnah, itu kita puasanya ya misalkan ya puasanya kita seneng sama perempuan misalkan, kita ditolak sama perempuan ini. Nah terus kita puasa, nah niatnya tuh supaya lulu, supaya kelepek-kelepek perempuan ini. Nah ini puasa ini pekerjaan akhirat, tapi karena niatnya jelek menjadi pekerjaan dunia. Ataulah kita sodako, tapi niatnya biar mendapatkan pujian dari orang lain, teman kita, orang sekitar kita, kerabat kita, keluarga kita. Nah, pekerjaan sodako ini pekerjaan akhirat, tapi karena buruknya niat tadi menjadi pekerjaan dunia. Wayan bagi dan sebaiknya ayan wiyah berniat al-muta'alimu seorang pelajar, mahasiswa atau santri bitolabil ilmi bitolabil ilmi ketika mencari ilmu, niat apa? Ridhollahi ta'ala, mencari ridho Allah ta'ala, wadaril akhirati, dan wadari dan rumah al akhirah akhirat, wa izalatil jahli, dan menghilangkan kebodohan an nafsihi dari dirinya, wa an sairil juhali, dan dari orang-orang bodoh, wa ihya'id dini, dan menghidupkan agama ibqaul islami, dan menetapkan Islam, fa inna bakal Islam, karena sesungguhnya tetapnya agama Islam bil ilmi itu dengan ilmu, walayasihu dan tidak sah az-zuhdu sifat zuhud, wa taqwa dan taqwa ma'al jahli disertai kebodohan, wa ansada dan melantunkan syair as-syekhu Syekh al-Imam al-Ajal Burhanuddin sahibul hidayah, pemilik kitab al-hidayah, wa ansada dan melantunkan as-Syekh al-Imam al-Ajal Burhanuddin sahibul hidayah syi'ron, sebuah syair li ba'dihim, untuk sebagian ulama, atau ya untuk sebagian ulama. Syair apa? Fasadun kabirun alimun muttahatikun wa akbarun minhu jahilun muttanasikun. Fasadun, kerusakan, kabirun yang besar, alimun bagi orang alim, mutahatikun yang menyelisihi syariat, yang melanggar syariat, yang melanggar larang-larangan Allah, wa akbarun dan lebih besar lagi, minhu dari orang alim tersebut, jahilun orang yang bodoh, mutanasikun yang senang, yang ahli ibadah, huma keduanya fitnatun, itu fitnah fil alamina pada alam, azimatun yang besar, liman bagi orang, bihima dengan keduanya, fi dini pada agamanya, yatamassaku mengikuti atau berpegangan atau menjadi public figure. Nah, ada syair kerusakan yang amat besar, ada syair ini. Ketika ada orang alim, orang pinter, ngerti hukum, ngerti agama, ngerti ini itu, tapi ia melanggar larangan-larangan Allah. Tapi ada kerusakan yang jauh lebih besar daripada orang pinter ini nih, yang melanggar ilmu agama ini, yang melanggar larangan-larangan Allah ini nih. Ada kerusakan yang jauh lebih besar, yaitu orang bodoh gitu, yang nggak tahu ilmunya gitu. Nggak tahu, orang bodoh yang nggak tahu ilmunya tentang ibadah. Misalkan ada orang bodoh, misal ada orang nggak tahu syarat-syarat sholat, nggak tahu rukun-rukun sholat, nggak tahu yang membatalkan sholat.
nggak tahu apa yang harus dikerjakan sebelum sholat. Dia tuh sering sholat. Nah ini jauh lebih besar kerusakan seperti ini. Nah keduanya aja, apabila menjadi pegangan, menjadi panutan, itu itu kedua menjadi panutan dalam urusan agama itu ya sebuah kerusakan yang amat besar. Wayanwi dan niat bihi dengannya asyukroh syukur ala nikmatil akli atas nikmat akal wasihatil badani dan sehat badan. Walayanwi, nah ini niat yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Syekh Azhar Nuji ini, hendaklah ketika kita mencari ilmu, hendaklah kita berniat pertama mencari ridho Allah. Yang kedua niat menghilangkan kebodohan. Yang ketiga niat menghidupkan ilmu agama Islam. Nah ini. Terus yang keempat, niat mensyukuri nikmat akal sehat dan badan sehat. Terus yang selanjutnya, nah ini bagi pencari ilmu ini hendaknya ketika mencari ilmu tuh dia niat tadi. Wayan bagi ayan ya al muta'alim bi talbi ilmi ridallah ta'ala dan seterusnya. Jadi bagi pencari ilmu ketika mencari ilmu hendaklah niat. Yang pertama niat mencari ridho Allah. Yang kedua niat menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Yang ketiga niat menghidupkan ilmu agama Islam. Karena agama Islam ini tidak akan tetap, tidak akan eksis, tidak akan bertahan di dunia ini kalau tanpa ilmu. Terus niat mensyukuri nikmat akal sehat dan badan sehat. Nah selanjutnya walayanwi dan tidak niat bihi dengannya ikbalan nasi akan datangnya manusia. Walas tijalaba hutomid dunia dan tidak niat menarik harta dunia. Wal karomata dan kemuliaan indah sultani di hadapan penguasa. Wa ghairihi dan selainnya. Nah si pencari ilmu jangan niat pengen saya cari ilmu biar banyak tamunya. Biar banyak yang datang kepadanya. Gitu. Biar menjadi biar mendapat kemuliaan di hadapan penguasa. Jangan. Pencari ilmu ini jangan niat seperti itu. Qala berkata, siapa yang berkata Muhammad Ibnul Hasan rahimahullahu ta'ala, laukana jika adanya annasu manusia kulluhum seluruhnya abidi adalah budaku la'ataqtuhum maka saya akan memerdekakannya wa tabarra'tu dan saya bebaskan an walaihim dari waris wala. Waman dan barang siapa wajada yang merasakan ladzatal ilmi manisnya ilmu wal amali dan mengamalkan bihi dengan ilmu fima pada perkara indan nasi di sisi manusia ansadna menyanyikan atau melantunkan pada saya atau kami Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Kiwamuddin Hamad Ibnu Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansari imlaan dengan imla li Abi Hanifah kepada Abi Hanifah rahimahullah ta'ala si'ron sebuah syair. Man barang siapa tolaba mencari al-ilma ilmu lil ma'adi untuk bekal akhirat faza maka ia beruntung bifadlin dengan mendapat anugerah minarosati dari petunjuk yang lurus fayali khusroni maka rugilah talibihi orang yang mencari ilmu linaili fadli
untuk mendapatkan anugerah minal ibadih dari manusia. Allahumma ya Allah, illa idza talaba, kecuali jika ia mencari al-jaha, pangkat atau kedudukan li amrihi, untuk memerintah bil ma'rufi dengan kebaikan, wa nahyi dan melarang anil mungkari dari kemungkaran, wa tanfidil haqi dan meluruskan perkara yang hak yang benar, wa izazid dini dan memuliakan agama, lali nafsihi bukan untuk dirinya sendiri, wa hawahu dan hawa nafsunya, faya juzu maka diperbolehkan. Zalika hal itu biqadrima dengan kadar sesuatu, yukimu yang bisa menjalankan bihi dengannya al-amru pada perkara bil ma'rufi dengan kebaikan, wa nahyi dan melarang anil mungkari dari kemungkaran. Wayan bagi dan sebaiknya li talibil ilmi bagi pencari ilmu, ayyatafakkaru hendaknya berfikir, fidalika dalam mencari ilmu, fa innahu maka sesungguhnya dia yata'allamu belajar al ilma ilmu bijahdin dengan susah payah, kasirin yang banyak, fala yusarifuhu maka jangan membelokkannya ila dunia pada dunia, al haqirati yang hina yang remeh yang hina, al-qalilati yang sedikit, al-faniyati yang sirna, syi'run sebuah syair, hiya dunya aqalu minal qalili wa asikuha adalu minad dalili, tusimu bisihriha qoman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Hiya hiya dialah ad-dunya dunia, aqalu itu lebih sedikit, minal qalili dari yang sedikit, wa asikuha dan yang mencintainya, adalun lebih hina, minad dalili dari yang hina, tusimu menjadi tuli, bisihriha dengan sihirnya, kauman suatu kaum, wa tu'mi dan menjadi buta, fahum maka mereka mutahayyiruna menjadi bingung, bila dalilin dengan tanpa petunjuk. Wayan bagi dan sebaiknya li ahli ilmi bagi ahli ilmu, pemilik ilmu, ala yudillah hendaknya tidak menghinakan nafsahu dirinya, bitomai dengan sifat tamak, fi ghairil matma'i pada selain tempatnya tamak, wa yataharraza dan menjaga ama dari hal-hal fihi yang di dalamnya madzallatul ilmi terdapat hinanya ilmu, wa ahlihi dan ahli ilmu, wa yakunu dan dia mutawadian itu merendah, wa tawadu dan tawadu baina takaburi antara sombong, wal madallatu dan hina, wal ifatu dan ifa. Kadzalika begitu juga tawadu, yu'rafu dapat diketahui dalika hal tersebut fi kitabil akhlaqi pada kitab akhlak. Ansada melantunkan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Ruknul Islam, rukun Islam al-ma'rufi yang dikenal, bil adibi dengan ahli sastra, al-mukhtari yang terpilih, syi'ron sebuah syair li nafsihi untuk dirinya. Inna tawadu'a sesungguhnya sifat tawadu, min khisalil muttaqi itu termasuk budi pekerti orang yang bertakwa, wabihi dan dengannya ataqiyu orang yang bertakwa, ilal ma'ali pada derajat yang tinggi, yartaqi ia naik, wa minal ma'ajaibi dan di antara keanehan, ujubuman kagumnya seseorang, huwa yang dia jahilun bodoh fi halihi dalam keadaannya, ahwa apakah dia as-saidu beruntung, amisakiyun atau celaka, am kaifa atau bagaimana, yuhtamu diakhiri umruhu umurnya, au ruhuhu atau ruhnya, yaumanawa pada hari kematian, mutasafilun orang yang terjatuh, au murtaqiyun atau naik, wal kibriya'u dan sifat sombong, li rabbina bagi Tuhan kita, sifatun adalah sifat bihi dengannya, mahsusotun dikhususkan, faitajan nabuha maka jauhilah sifat sombong, wataki dan bertakwalah. Qala telah berkata, siapa yang telah berkata, Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala,
li ashabihi kepada para sahabatnya, adimu besarkanlah ama imakum sorban kalian, wawasi'u dan luaskanlah akmamakum lengan kalian, wa inna maqala dan sesungguhnya ia berbicara zalika hal itu li alla yustakhafa supaya tidak diremehkan bil ilmi dengan ilmu wa ahlihi dan ahli ilmu. Wayan bagi dan sebaiknya li talibil ilmi bagi pencari ilmu ayu hasila supaya ia mendapatkan kitabal wasiati kitab wasiat allati katabaha yang menuliskannya siapa Abu Hanifah li Yusuf kepada Yusuf bin Khalid As-Sumniyi inda rujui ketika kembali ila ahli pada keluarganya, yajiduhu akan mendapatkannya man yatlubuhu orang yang mencarinya, wa kana dan ada ustaduna guru kita Asy-Syaikh Al-Imam Burhanul A'imah Aliun ibnu Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu pada jiwanya al-azizah yang mulia, amaroni telah memerintah kami atau memerintahku bikitabatihi dengan menulisnya inda rujui ketika kembali ila baladi ke negaraku, wa katabtuhu dan aku menuliskannya, wala buddha dan wajib lil mudarisi bagi seorang guru atau bagi pengajar atau guru, wal mufti dan mufti fi muamalatin nasi dalam bergaul dengan manusia minhu darinya. Selanjutnya itu faslun yang ketiga, yaitu faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasarik wasabat alaihi. Pasal menerangkan tentang memilih ilmu, fi ikhtiyaril ilmi memilih ilmu, wal ustad memilih guru, wasarik memilih teman, wasabati alaihi dan ketabahan dalam mencari ilmu. Wayan bagi dan sebaiknya li talibil ilmi bagi pencari ilmu ayahtaro supaya memilih mingkuli ilmin dari setiap ilmu ahsanahu yang paling baik, wama dan ilmu yahtaju yang ia butuhkan ilahi pada ilmu tersebut fi amri dinihi pada urusan agamanya, fil hali dalam suatu keadaan, sumama kemudian ilmu yahtaju yang ia butuh ilahi padanya fil ma'ali pada waktu yang akan datang, wa yuqaddimu dan ia mendahulukan ilmu tauhid, wa ya'rifa dan mengenal Allah Ta'ala bidalili dengan dalil, fa inna imanal muqallid maka sesungguhnya imannya muqallid asal ikut-ikut, wa ingkana dan meskipun keberadaannya sahihan itu benar, indana menurut kita, lakin yakunu tetapi dia asiman orang yang berdosa bitarkil istidlali dengan meninggalkan istidlal atau dalil atau mencari dalil, wayahtaru dan ia memilih al-atiqo ilmu yang wayahtaru dan ia memilih al-atiqo ilmu yang kuno, dunal muhaddasati bukan ilmu baru. Qalu para ulama berkata alaikum wajib atas kalian bil atiki dengan ilmu kuno, wa iyakum dan jauhilah wal muhdasati ilmu yang baru, wa iyaka dan jauhilah antastaghila menyibukkan dirinya bihadal jadali dengan perdebatan ini, alladzi doharo yang tampak ba'dang kirodil akabiri setelah wafatnya pembesar-pembesar, minal ulama'i dari ulama, fa innahu maka sesungguhnya perdebatan yub'idu akan menjauhkan at-taliba pencari ilmu anil fikih dari ilmu fikih, wa yudayyi'u dan akan menyanyiakan al-umra pada umur, wa yurisu dan akan mewariskan al-wahsata sifat buas, ganas, wal adawata dan permusuhan, wa huwa ilmu perdebatan min asr wa huwa debat min asrati saati itu termasuk tanda kiamat, tanda-tanda kiamat, wartifa'il ilmi dan hilangnya ilmu, wal fikih dan fikih, kada begitu
keterangan waroda yang telah sampai fil hadisi dalam sebuah hadis. Wa amma ikhtiyarul ustad. Adapun dalam memilih guru, fayan bagi maka sebaiknya ayah taro dia memilih al-a'lama yang paling alim, wal auro'ah dan yang paling waro, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, wal asanah dan paling tua, kama ikhtaro sebagaimana telah memilih Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah hinaidin pada waktu itu Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'amuli setelah merenung wa tafakuri dan berfikir. Wa qala dan berkata Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, wajatuhu aku mendapatkan syekhon seorang guru, wakuron yang berwibawa, haliman yang murah hati, soburon yang penyabar. Waqala dan berkata sabatu saya mengabdi, saya menetap inda Hamad di sisi Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, fanabutu maka saya berkembang. Waqala dan berkata Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, sami'tu saya mendengar hakiman seorang hakim min hukama'i Samarqandi dari hakim Samarkand. Qala berkata inna wahidan sesungguhnya seseorang min talabatil ilmi dari pencari ilmu atau pelajar, sawaroni mengajakku musawaroh fi talabil ilmi dalam mencari ilmu, wakana dan ada azama ia bermaksud ala dhahabi untuk pergi ila Bukhara ke negara Bukhara li talabil ilmi untuk mencari ilmu. Wahakada dan demikian yang bagi sebaiknya ayusawiro ia musawaro fi kulli amrin di setiap perkara. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah Ta'ala amaro memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah apabil musawarati dengan musyawarah fil umuri dalam setiap urusan, walam yakun dan tidak ada aftonu yang lebih cerdas minhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalika dan bersamaan itu umira Allah memerintahkan bil musawarati bermusyawarah, wa kana dan Nabi yusawiru bermusyawarah ashabahu dengan para sahabatnya fi jamil umuri dalam semua urusan, hatta hawaijil baiti hingga kebutuhan rumah. Qala telah berkata Aliun sahabat Ali, mahalaka tidak akan rusak, tidak akan rugi, imruun seseorang an masuratin dari musyawarah. Kila dikatakan rajulun ada seorang lelaki, wanispu kila dikatakan rajulun laki-laki, wanisful rajulin dan separuh laki-laki, wala se'a dan tidaklah berarti farajulu adapun laki-laki, man yaitu orang lahu yang mempunyai ra'yun pendapat, soibun yang benar, waisawiru dan ia mau bermusyawarah, wanisfu rajulin dan separuh laki-laki, man yaitu orang lahu yang mempunyai ra'yun pendapat, soibun yang benar, walakin la yusawiru tetapi ia tidak ia tidak musyawarah, au yusawiru atau musyawarah, walakin la ru'ya dan tetapi tidak ada pendapat lahu baginya, wala se'a dan tidak berarti man yaitu orang la ru'ya yang tidak punya pendapat lahu baginya, wala yusawiru dan tidak punya pendapat. Qala telah berkata Syekh Ja'far Shadiq li Sufyan kepada Syekh Sufyan As-Tsauri rahimahullahu, sawir bermusyawarahlah fi amrika dalam urusanmu, ma'aladina beserta orang-orang yaksawna yang takut Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala,
Fatolabul ilmi, bahwa mencari ilmu, min a'lal umuri, itu termasuk perkara paling mulia. Wa as'abiha, dan paling sulitnya perkara. Wa as'abiha, dan paling sulitnya perkara. Fakana, maka adanya al musawaro fihi, dalam hal ilmu, ahamu, lebih penting, wa aujaba, dan lebih wajib. Qala, telah berkata, siapa yang berkata? Al-Hakim, seorang hakim. Idza habta, ketika kamu pergi ila Bukhara, ke Bukhara, la ta'jal, janganlah tergesa-gesa. Fil ikhtilafi, dalam perselisihan. Ilal a'imati, pada para imam. Wamkus, dan menetaplah sahraini, selama 2 bulan, hatta tata amala, hingga kamu berpikir. Watahtaro, dan memilih ustadan, seorang ustad atau guru. Fa'inaka, maka sesungguhnya kamu, idza dahabta, ketika kamu pergi, ila alimin, pada orang alim, wa bada'ta, dan kamu memulai bisa baki, dengan mulai belajar indahu di sisinya, rubama, terkadang, la yu'jibuka, tidak membuatmu suka, darsiyatuhu, pelajarannya, fatat rukuhu, lalu kamu meninggalkannya, fatat habu, kemudian kamu pergi ila akhara, pada guru yang lain, fala yubarik, maka tidak mendapatkan berkah, laka, bagimu, fita'alumi, dalam belajar, fata'amala, maka berfikirlah, fi sahraini, dalam 2 bulan, fi ikhtiyaril ustadi, dalam memilih guru, wasawir, dan musyawarahlah kamu, hatta la tahtaja, hingga kamu tidak butuh, ila tarkihi, untuk meninggalkannya, wal i'radi, dan berpaling, anhu, darinya, fatas butuh, maka kamu tetap indahu, di sisinya, hatta yakuna, hingga keberadaannya, ta'alumuka, belajarmu, mubarokan, mendapatkan berkah, wa tantafi'a, dan bermanfaat, bi ilmika, dengan ilmumu, kasiron, pada orang banyak. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sobro, sesungguhnya kesabaran, wasabat, dan ketabahan, aslun, adalah pokok, kabirun, yang besar, fi jamil umuri, pada setiap perkara, walakinahu, dan tetapi ia, azizun, sangat langka, kama, seperti apa, kila, yang dikatakan, syi'run, sebuah syair, likulin, setiap orang, ila sa'wil ula, pada derajat yang tinggi, harokatun, hatinya tergerak, walakin, dan tetapi, azizun, sangat langka, firijali, pada orang-orang, sabatun, bertahan. Kila, dikatakan, as-saja'atu, keberanian, sabru sa'atin, adalah sabar sesaat. Fayan bagi, maka sebaiknya, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, ayas buta, untuk tabah, bertahan, wa yasbiro, dan sabar, ala ustadin, atas guru, wa ala kitabin, dan atas kitab, hatta layat rukahu, hingga tidak meninggalkannya, abtaro, keadaan kurang, wa ala fanin, dan atas pelajaran, hatta layas tagila, hingga tidak menyibukkan, bifanin, dengan pelajaran, akhoro, yang lain, qabla ayut kina, sebelum ia meyakinkan, al-awala, yang awal, wa ala baladin, dan atas negara, hatta layan takila, hingga ia tidak berpindah, ila baladin, pada negara, akhoron, yang lain, min ghairi daruratin, tanpa ada darurat. Fa inna dalika, maka sesungguhnya hal itu, kulahu, semuanya, yufariku, mencerai beraikan, al-umurah, urusan, wa yusgilu, dan menggelisahkan, al-qalbu, hati, wa yudayyi'u, dan mempersempit, al-awqata, waktu, wa yu'addi, dan menyakiti, al-mu'alima, seorang guru. Wayan bagi, dan sebaiknya, ayas biro, ia bersabar, ama, dari perkara, turidu, yang menginginkan, nafsuhu, hatinya, wahawahu, dan hawa nafsunya. Qala, telah berkata asyairu, seorang penyair, innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu, lahuwal hawanu, dia adalah hina, bi'ainihi, dengan bentuknya,
wasori'u kulla hawa, dan orang yang dikalahkan hawa nafsunya, sori'u hawanin, dikalahkan hina. Wayasbiru, dan ia sabar alal mihani, atas ujian, wal baliyati, dan bencana. Kila, telah dikatakan, khazainul muna, gudangnya karunia, ala konatiril mihani, di atas gudangnya cobaan. Wa unsitu, dan dibacakan untukku, wakila, dan dikatakan inau, bahwa syair ini li aliyin, untuk sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu karomah, semoga memuliakan Allah wajahu, pada wajah sahabat Ali. Alala tanalul ilma illa bisitatin, saun bikaan majmu'i habibayani, dukain wa khirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Ala, ingatlah, la tanalu, kamu tidak akan memperoleh al ilma, sebuah ilmu, illa bisitatin, kecuali dengan 6 perkara. Saunbika, saya akan mengabarkan atau menceritakan atau menjelaskan kepadamu, an majmu'iha, dari kumpulannya, bibayanin, dengan penjelasan, bibayanin, dengan penjelasan, dengan jelas, dukain, cerdas, yang pertama cerdas, wahirsin, yang kedua niat yang kuat, semangat, wastibarin, sabar, wabul ghatin, memiliki biaya atau bekal, wa irsadin ustadin, dan bimbingan guru, wa tuli zamanin, dan waktu yang lama. Wa amakhtiyaru sarik, adapun memilih teman, fayan bagi, maka sebaiknya ayah taro, ia memilih al-mujida, teman yang tekun, wal waro'ah, dan waro', wa sahibat tab'i, yang punya watak atau kepribadian, al mustaqimi, yang istiqomah, al mutafahimi, yang mudah memahami, wa yafiro, dan menghindari minal kaslani, dari teman yang malas, wal mu'tili, yang menyanyiakan waktu, wal miksari, yang banyak bicara, wal mufsidi, yang berbuat kerusakan, wal fatani, yang suka memfitnah. Qala, telah berkata, siapa yang berkata, syairu, seorang penyair, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu, fa inal qarina bil muqarin yaktadi, fa in kana dha sarin fajannibhu sur'atan, wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Anil mar'i, dari seseorang, la tas'al, jangan kamu bertanya, anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, janganlah kamu bertanya, wa absir, dan lihatlah, qarinahu, teman dekatnya, teman akrabnya, fa inal qarina, maka sesungguhnya teman akrab, teman dekat, bil muqarin, dengan yang ditemani, yak tadi, itu akan mengikuti, fa ingkana, jika dia zasarin, memiliki sifat buruk, fajannibhu, maka jauhilah dia, sur'atan, dengan cepat, wa ingkana, dan jika dia zakhairin, memiliki sifat baik, faqarinhu, maka bertemanlah dengannya, tadi, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Wa unsitu, telah dilantunkan kepadaku, si'ron, sebuah syair, akhoron, yang lain, la tashab, jangan berteman, al-kaslan, orang malas, la tashab, janganlah kamu berteman, al-kaslan, dengan orang malas, fi halatihi, dalam keadaannya, kam, berapa banyak, solihin, orang baik, orang soleh, bifasadi akhoron, sebab rusaknya orang lain atau temannya, yafsudu, yang merusak, adwal balidi, menularnya
orang bodoh ilal jalidi pada orang pintar, syariatun itu sangat cepat, kal jamri seperti bara api, yudou yang diletakkan firomadi di dalam debu, payah mudu maka akan padam. Begitulah pengaruh teman. Luar biasa. Ketika kita pengen mengetahui sifat atau kepribadian seseorang, kita nggak usah nanya ke siapa-siapa, nggak usah. Cukup kita lihat temannya. Kalau orang ini, kalau temannya suka lihat drakor, drama Korea, ya kemungkinan besar dia juga seneng nonton drama Korea. Kalau orang ini seneng baca buku, ya kemungkinan besar dia juga seneng baca buku. Jadi ketika kita pengen tahu seseorang, cukup lihat temannya. Terus pengaruh teman itu luar biasa, sangat cepat, sangat ya dahsyat. Seperti ya bara api kan yang membakar ini. Seperti kal jamri yudau fir romadi fayahmudu kan. Seperti bara api yang diletakkan di atas debu, ya cepat padam. Itu seperti debu nih disiramkan ke bara api, cepat padam. Pengaruhnya itu cepat. Waqala dan bersabda, siapa yang bersabda? An-nabiyyu Nabi alaihi salatu wasalam, kullu mauludin, setiap bayi yang lahir, yuladu dilahirkan, ala fitratil islami, atas kesucian Islam. Illa ana abawahu, kecuali sesungguhnya kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, wa yunasironihi, dan menjadikannya Nasrani, wa yumajisanihi, dan menjadikannya Majusi. Al-Hadis. Wa yuqalu, dan dikatakan fil hikmati, dalam kalam hikmah, bil farisiyati, dengan bahasa Persia, ya robat bad turbuda zamaribat bihaqi dzati baqillahi somad, ya robat arod taro si jahimi, ya rob ya roniku kakirona bay bab ya bi naimi, ya robat bad, teman yang buruk, turbudan, itu lebih berbahaya, zamaribat, daripada ular yang berbisa, bihaqi dzati baqillah, demi hak zat yang maha suci, as-somad, lagi maha tinggi, ya robat, akan datang kepadamu, arod taro, teman yang buruk, siwa jahimin, membawa ke neraka jahim, baroniku, maka bertemanlah, kirota, dengan orang soleh, ya binaimin, ia mengajakmu ke surga naim. In kuntah, jika kamu tabghi, ingin menuntut al ilmah, ilmu, min alhi, dari ahlinya, dari pemiliknya, aw syahidan, atau yang hadir, yukhbiru, mengabarkan an ghaibin, dari hal yang gaib, fa'tabir, maka ambillah pelajaran, al ardoh, dari bumi, bi asma'iha, dengan nama-namanya, wa'tabir, dan ambillah as-sahibah, teman, bi sahibi, dengan orang yang menemaninya. Nah, selanjutnya itu fasal yang ketiga. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Fasal menerangkan tentang mengagungkan ilmu dan ahli atau ilmu, atau pemilik ilmu atau ulama. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi, bahwa sesungguhnya pencari ilmu, layanalu, tidak akan memperoleh al ilma, ilmu, walayan tafiu, dan tidak akan bermanfaat bihi, dengannya, illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu,
wa ahlihi dan ahli ilmu atau pemilik ilmu, wa ta'zimil ustadi dan mengagungkan guru atau ustad, wa tauqirihi dan mengagungkan gurunya sama. Kila dikatakan mawasola tidaklah sampai. Siapa yang tidak sampai? Man seseorang wasola yang sampai illa bil hurmati kecuali dengan hormat. Wa masakoto dan tidaklah jatuh man seseorang atau orang sakoto yang jatuh illa bitarkil hurmati kecuali dengan meninggalkan hormat. Wa ta'zimi dan mengagungkan, wakila dan dikatakan al hurmatu menghormati, khairun itu lebih baik minat taati dari taat. Ala taro bukankah kamu tahu inal insana sesungguhnya manusia la yakfuru tidaklah menjadi kufur bil maksiati sebab melakukan maksiat, wa innama yakfuru dan sungguh ia menjadi kufur bitarkil hurmati sebab tidak menghormati. Wa min ta'zimil ilmi dan diantara mengagungkan ilmu, ta'zimul mu'alim yaitu mengagungkan seorang guru. Qalah telah berkata, siapa yang telah berkata, Aliun, sahabat Ali, karoma, semoga memuliakan Allah wajhahu wajah sahabat Ali. Nah, 4 sahabat itu, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mempunyai julukan masing-masing. Sahabat Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Sahabat Umar mendapat julukan Al-Faruq. Sahabat Utsman mendapatkan julukan Durunurain karena menikahi 2 putri Nabi. Dan sahabat Ali mendapatkan julukan Karamallahu wajhah. Karena sahabat Ali ini ada 2 versi yang mengatakan bahwa sahabat Ali ini mendapatkan julukan Karamallahu wajhah. Yang pertama ada yang mengatakan karena sahabat Ali dari kecil belum pernah ibadah, belum pernah menyembah berhala. Wajahnya nih belum pernah menghadap atau menyembah berhala sahabat Ali. Karena sahabat Ali itu kan Islam sejak kecil, dari kecil. Sebelum balik kecil. Nah, ada yang mengatakan sahabat Ali itu mendapatkan julukan Karomajlah. Ada yang mengatakan karena sahabat Ali itu seumur hidup belum pernah melihat kemaluannya sahabat Ali itu. Maka mendapatkan julukan Karamallahu wajhah. Kata sahabat Ali, saya abduman, hambanya seseorang, alamani yang telah mengajariku, harfan, huruf, wahidan yang satu. Insya'a jika ia menghendaki, ba'a maka dia bisa menjualku. Wa insya'a dan jika ia menghendaki, a'taqo maka ia bisa memerdekakanku. Wa insya'a dan jika ia menghendaki, istaroko ia bisa menjadikan hamba sahaya. Itu kan kata sahabat Ali, saya ini ya budaknya seseorang yang telah mengajariku 1 huruf. Sahabat Ali sampai mau, sampai rela menjadi budaknya orang yang telah mengajarinya 1 huruf. Terus kata Sayyidina Ali, saya ini ya menjadi budaknya seseorang yang telah mengajariku 1 huruf. Kalau orang tersebut ingin menjualku, ya saya siap dijual. Kalau orang tersebut ingin memerdekakanku, ya saya siap dimerdekakan.
Kalau orang tersebut ingin menjadikanku tetap menjadi hamba sahaya, ya saya siap menjadi hamba sahaya. Itu luar biasa. Salah satu bentuk memuliakan guru atau orang yang mengajari ilmu kepada kita. Jadi contoh, yaitu sahabat Ali. Siap menjadi budaknya orang yang telah mengajarinya satu huruf. Waqad unsitu, dan telah dilantunkan kepadaku fidalika, dalam hal itu. Ro'aitu, saya melihat, ahakul haki, lebih haknya perkara hak, hakul mu'alim, yaitu haknya seorang guru, wa aujabahu, dan lebih wajibnya hak, hifdon, menjaga ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Laqad haqqa, dan sungguh berhak, ayuhda, diberi hadiah, ilahi, kepadanya, karomatan, sebagai penghormatan, li ta'limi harfin, karena mengajarkan huruf, wahidin, yang satu, alfu dirhamin, 1000 dirham. Nah, ada sebuah syair lagi, orang berhak yang misalkan ada seseorang yang mengajari kita satu huruf. Nah, orang ini kita kasih 1000 dirham. Itu ya pantas. Bahkan ya berhak sekali gitu, layak sekali. Kalau ada orang mengajari kita satu huruf, kita kasih penghormatan orang ini karena mengajari kita satu huruf. Itu sebanyak 1000 dirham. Itu udah berhak. Udah ya memang harus gitu. Kata syair ini nih, sudah keharusan. Tidak menjadi keharusan. Fa inaman, maka sesungguhnya orang alamaka yang mengajarkanmu harfan, satu huruf, mimma, dari ilmu, tahtaju, yang kamu butuhkan, ilaihi, pada ilmu itu, fidini, dalam agama, fahuwa, maka dialah, abuka, ayahmu, fidini, dalam agama. Sesungguhnya orang yang mengajari kita satu huruf, yang satu huruf ini dibutuhkan dalam urusan agama, maka orang ini adalah bapak kita dalam agama. Wakana, dan ada ustaduna, guru kita Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala, yaqulu, ia berkata, qala, telah berkata, masayikhuna, guru kita rahimahullahu, man, barang siapa, aroda, yang ingin, ayakuna, adanya, ibnuhu, anaknya, aliman, menjadi orang alim, fayan bagi, maka sebaiknya, ayuro'ya, ia menjaga al-ghurabah, para pengembara, minal fuqaha'i, dari ahli fikih, wa yukrimahum, dan memuliakan mereka, wa yu'adzimahum, dan mengagungkan mereka, wa yu'tiyahum, dan memberi mereka syai'an, sesuatu, fa ilam yakun, maka jika tidak adanya, ibnuhu, putranya, anaknya, aliman, menjadi orang alim, yakunu, maka ada hafiduhu, cucunya, aliman, menjadi orang alim. Nah, ini kata Syekh siapa tadi? Salah satu ulama yang mengatakan, barang siapa menginginkan anaknya menjadi orang alim, maka hendaklah ia memfasilitasi, menghormati, memuliakan, membiayahi itu. Membiayahi orang yang lagi belajar ilmu fikih atau ilmu agama. Itu entah ngasih beasiswa, ngasih apa gitu. Ya, menghormati, membiayai, memfasilitasi. Nah, kalau udah begitu, maka niscaya anaknya akan menjadi orang alim. Kalau anaknya nggak jadi orang alim, nanti cucunya akan menjadi orang alim. Ada sedikit cerita. Imam Ghazali itu, bapaknya Imam Ghazali pernah ditanya. Bapaknya Imam Ghazali itu bukan ulama besar, bukan tokoh
besar, orang biasa, pedagang, tukang nyulam, tukang jahit lah, atau tukang jualan benang kayak gitu. Ya, pedagang lah intinya sih. Ayahnya Imam Ghazali itu pedagang. Punya anak dua, laki-laki semua. Yang pertama, yaitu Imam Ghazali dan Imam Ahmad. Kalau saya Imam Ahmad, bukan Ahmad bin Hambal, bukan Imam Ahmad. Imam Ahmad. Nah, Imam Ghazali jadi ulama besar, orang alim, karyanya banyak. Siapa yang gak kenal dengan Imam Ghazali? Semuanya kenal. Terus ininya Imam Ahmad, saudara Imam Ghazali, itu orang alim lagi, banyak karyanya, tapi ya sedikit atau bahkan langka di Indonesia kitabnya, karyanya Imam Ahmad tuh. Lebih banyak di Eropa katanya itu, dipelajarinya. Nah, ayahnya Imam Ghazali orang biasa, pedagang, tapi punya anak laki-laki dua, luar biasa semua, jadi ulama besar semua, yang karyanya mendunia semua. Nah, ceritanya ada sahabatnya yang bertanya, ya Syekh, sampean nih punya anak dua laki-laki, itu jadi orang besar semua, orang luar biasa semua, jadi orang alim semua. Apa rahasianya? Nah, katanya bapaknya Imam Ghazali, nah yang biasa saya lakukan itu dua yang biasa saya untuk dua ini buat dua anak saya ini dua. Yang pertama rasanya dua. Yang pertama saya tuh kerja sebagai pedagang. Nah, ketika mendapatkan keuntungan dari dagang ini, nah hasil keuntungan ini saya bagi menjadi tiga. Sebagian buat kebutuhan keluarga, sebagian saya sedekahkan ke fakir miskin, dan sebagian lagi saya datangi ulama. Saya datangi orang alim sambil membawa hadiah. Nah, dan ketika dan yang kedua rahasianya itu satu sodako. Nah, yang kedua nih, saya tiap kali saya berjumpa dengan orang alim, saya tuh dalam hatinya selalu berkata, ya Allah, jadikanlah putra-putraku ini orang yang alim seperti orang yang sedang saya lihat, orang yang ada di hadapan saya. Itu rahasianya Imam Ghazali punya anak laki-laki dua, jadi ulama semua, jadi orang alim semua. Yang pertama sodako ke fakir miskin dan ke ulama. Yang keduanya itu ketika berjumpa dengan ulama orang alim, dalam hatinya selalu berdoa agar anak-anaknya menjadi orang alim. Wa min tawqiril mu'allimi, dan diantara mengagungkan guru, ala yamsya tidak berjalan amamahu di depannya, wala yajlisa dan tidak duduk makanahu di tempatnya, wala yabtadi'a dan tidak memulai al-kalama pembicaraan indahu di sampingnya, illa biidnihi kecuali dengan izinnya, wala yuksiro dan tidak banyak al-kalama berbicara indahu di sisinya, walayas aluhu dan tidak menanyakan sesuatu inda malalatihi dikala bosan, wayuraiya dan menjaga waktu walayaduko dan tidak mengetuk al-babah pintu, balyas biro tetapi ia bersabar hatta yakhruja hingga keluar al-ustadu guru. Falhasilu maka kesimpulannya annahu bahwa pencari ilmu yatlubu ia mencari ridho gurunya, wajatanibu dan menjauhi sukhtuhu murkahnya, wayam tasilu dan menuruti amrohu perintahnya, fi ghairi maksiatillahi ta'ala pada selain maksiat kepada Allah Ta'ala, wala ta'atan dan tidak ada ketaatan lil makhluki pada makhluk,
fi ma'syatil khaliqi, dalam mendurhakai Allah. Wa min tauqiri dan di antara mengagungkan guru tauqirul auladihi, yaitu menghormati anak-anaknya. Waman dan orang yata'allaku yang ada hubungan bihi dengannya. Wakana dan ada ustaduna guru kita Syekhul Islam Burhanuddin sahibul hidayah, pemilik kitab Al-Hidayah rahimahullahu alaihi, yahki, dia menceritakan ana wahidan, sesungguhnya satu orang min kibari aimati Bukhara, dari imam pembesar Bukhara, karena ada yajlisu, ia duduk majlisan darsi, di majlis tempat pengajiannya, wakana dan ada yakumu, ia berdiri fi khilalid darsi, di tengah-tengah pengajiannya, di tengah-tengah pengajian, ahyanan, di beberapa waktu, wasa'aluhu, dan ia bertanya anhu darinya, wayakulu, dan ia berkata, inna ibna ustadi, sesungguhnya putra dari guruku, yal abu, sedang bermain, ma'asibyani, bersama anak-anak kecil, fil fisikati, di sebuah gang jalan atau lereng jalan, di gang jalan, di sebuah gang jalan. Fa idza ra'aituhu, maka ketika saya melihatnya, fa idza ra'aituhu, maka ketika saya melihatnya, akumu, saya berdiri lahu karenanya, ta'ziman, karena menghormati, li ustadi, kepada guruku. Wal qadi, adapun qadi al imam Fakhruddin al Arsabandiyu, karena ia adalah Ra'isul A'imah, pemimpin para imam fi Marwah, di kota Marwah, wakana dan ada as-sultan, penguasa, yahtarimuhu, ia memuliakan, ghayatal ikhtirami, dengan sangat memuliakan, wakana dan ada yakulu, ia berkata, inama, sungguh, wajatu, saya mendapatkan hadal mansobi, kedudukan ini, bihormatil ustadi, dengan menghormati guru. Fa ini, maka sesungguhnya saya, kuntu, saya ada, akhdimu ustadi, memuliakan guru, melayani guruku, al-qadi al-imam Aba Yazid ad-Dabusiyu, wa kuntu, dan saya, akhdimuhu, melayaninya, wa atbahu, dan memasak, to'amuhu, makanannya, wala akulu, dan saya tidak memakannya, minhu, darinya, se'an, sesuatu. Wakana dan ada Syekh al-Imam al-Ajal Samsul A'imah al-Khalwaniyu rahimahullahu, qad kana, sungguh ada, kharaja, ia telah keluar min Bukhara, dari Bukhara, wasakana, dan ia tinggal fi ba'dil qura, di sebagian desa, ayaman, beberapa hari, bihadisatin, karena ada kejadian, waqa'at, yang terjadi lahu padanya, waqad zarothu, dan menziarainya, talamiduhu, murid-muridnya, ghairu Syekh al-Imam al-Qadi Abu Bakrin Az-Zaronji rahimahullahu ta'ala. Faqala, maka ia berkata lahu kepadanya, hina laqiyahu, ketika ia menemuinya, limada, kenapa, lam tazur, nih kamu tidak ziarah kepadaku. Faqala, maka ia menjawab lahu kepadanya, kuntu, adanya saya, masgulun, disibukkan, bikhidmatil walidati, dengan melayani ibuku. Qala, ia berkata, turzaku, kamu diberi rizki, al-umuro, umur, wala turzaku, dan tidak diberi rizki, ronaka darsi, manisnya belajar. Wakana, dan ada kadalika, seperti itu, fa innahu, maka sungguh ia, karena ada, yaskunu, menetap, fi aksari awqatihi, di kebanyakan waktunya, fil qura, di desa, walam yang tazir, dan tidak bisa mengatur, lahu, baginya, ad-darsu, pelajaran. Paman, maka barang siapa, ta'adza, yang tersakiti, minhu, darinya, ustaduhu, gurunya, yuhramu, maka dihalangi, barokatul ilmi, berkahnya ilmu, wala yang tafiu, dan tidak bermanfaat, bihi, dengannya, illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Innal mu'alim, sesungguhnya seorang guru, wa tabiba, dan dokter,
kilahuma keduanya layan sohani tidak menasehati idahua ketika keduanya lam yuk Roma tidak dihormati. Fasbir maka bersabarlah lidaika pada penyakitmu injafauta jika kamu acuh tobi baha kepada doktermu wakna maka terimalah bijahlika dengan kebodohanmu injafauta jika kamu acuh mu'aliman pada gurumu. Wahukya dan diceritakan anal khalifata bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid bahasa mengutus ibnuhu putranya ilal asmu'i pada Imam Asmu'i atau Syekh Asmu'i liyu'allimahu untuk mengajarkan anaknya al ilma suatu ilmu wal adaba dan adab. Faro'ahu maka Khalifah Harun ar-Rasyid melihatnya yauman suatu hari yatawadu ia berwudu yaksilu dan membasuh rijlau kakinya wabnul Khalifah dan sedangkan putra Khalifah yasubu menuangkan alma'a air ala rijlihi pada kakinya fa'ataba maka menegur al Khalifah al Usmu'iyah menegur Imam Usmu'i bidalika dalam hal itu faqala maka Khalifah berkata innama ba'astuhu sesungguhnya aku mengirim anakku ilaika kepadamu litu'allimahu agar kau mengajarinya wa tu'addibuhu dan mendidik akhlak walimada maka kenapa lam ta'mur kamu tidak menyuruhnya bi'ayyasuba untuk menuangkan alma air bi'ihdayadaihi dengan salah satu tangannya wa isilu dan membasuh bil ukhra dengan tangannya yang lain rijlaka pada kakinya. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya bacakan dan sedikit saya terangkan membawa manfaat, membawa berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.